Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ruh setelah kematian. Kemuliaan seseorang tercermin saat ruh dan jasad bersatu. Ketika jasad mengandung ruh, kehidupan mereka di dunia dapat kita saksikan. Beberapa orang memakai pakaian dengan berbagai motif, menggunakan kendaraan dari merek-merek berbeda, dan tinggal di rumah yang mewah serta mahal. Namun, saat ruh dipisahkan dari jasad, tak ada lagi kemuliaan. Jasad itu akan dikuburkan di bawah tanah tanpa keagungan apapun. Oleh karena itu, tak peduli apakah seseorang yang meninggal itu kaya atau miskin, pemimpin atau rakyat biasa, pakaian mereka akan sama, putih, murah, dan akhirnya dimakan oleh cacing tanah. Dalam sebuah hadis, Ikhwan Aliman yang terdapat dalam riwayat Barok bin Azib, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hal tersebut. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menunggu sambil beberapa sahabatnya menggali kuburan dan menyiapkan lahat. Sambil menunggu, Nabi memberikan ceramah kepada para sahabat mengenai bagaimana ruh seorang mukmin dan seorang kafir dicabut oleh malakul maut atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menjelaskan bahwa ketika ruh dicabut, pandangan akan mengikutinya. Itulah sebabnya mata setiap orang yang meninggal akan terbelalak. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menutup dan mengusap mata jenazah agar tidak menakutkan orang lain. Ruh seseorang dicabut melalui mulut. Nabi menjelaskan bahwa ruh seorang mukmin akan dicabut dari ujung jari tangan dan kaki, lalu perlahan naik hingga mencapai tenggorokan. Dari situlah ruh akan keluar dari mulutnya. Nabi menyamakan proses keluarnya ruh dengan tetesan terakhir air yang keluar dari mulut botol. Bayangkan jika kita memegang botol air dan menuangkannya, ketika masih banyak air, akan mengalir dengan deras. Namun, jika hanya tersisa satu tetes air, akan mengalir perlahan. Begitu pula dengan keluarnya ruh seorang mukmin, lambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus 3 malaikat. Pertama, malakul maut, dan kedua, malakul rahmat. 2 malaikat ini membawa kain kafan dari surga dan wewangian surga. Mereka berbisik kepada orang yang sedang sakaratul maut, memberitahu ruh orang yang beriman untuk kembali kepada keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, malakul maut mencabut ruh dan meletakkannya di dalam kain kafan dari surga. Bau harumnya menyebar hingga ke langit, dan para malaikat di surga bertanya, "Ruh siapa itu?" Beberapa dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan ibn Fulan." Lalu pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dibuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menempatkan catatan amalnya di tempat yang paling tinggi, yakni di Iliyin, dan mengembalikan ruh ke dalam jasadnya. Akhirnya, setelah ruh kembali menyatu dengan jasadnya, ia sadar. Menurut Nabi, dia sempat mendengar suara orang-orang yang mengantarnya semakin menjauh, hingga akhirnya dia keluar dari area pemakaman. Disinilah 2 malaikat yang disebutkan dalam riwayat Munkar dan Nakir muncul dan mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah tentang Tuhan siapa. Pertanyaan kedua, siapa Nabi siapa? Dan pertanyaan ketiga, apa agamanya? Allah menggambarkan bahwa orang-orang yang beriman akan kokoh dalam menjawabnya. Ketika ditanya tentang Tuhan, ia akan menjawab Allah. Ketika ditanya tentang Nabi, ia akan menjawab Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ditanya tentang agamanya, ia akan menjawab bahwa agamanya adalah Islam. Ketika dia mampu menjawab dengan yakin, tiba-tiba suara dari langit berkata, "Engkau benar, wahai hambaku. Lepaskan dia ke dalam api neraka." Kemudian Allah memerintahkan agar kuburan itu diperluas sebesar-besarnya. Kemudian angin dari surga ditiupkan ke dalam kuburan tersebut. Seketika itu, kuburan melebar, dan angin surga memasuki kuburan. Kemudian datanglah seorang yang sangat tampan dan indah. Ia berkata dengan luar biasa dan mengajak untuk berbicara. Tanpa disadari, saat itu kiamat telah terjadi. Orang ini bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu begitu asyik berbicara denganku?" Maka orang tersebut menjawab, "Aku adalah amalmu yang saleh. Aku adalah solatmu, puasamu, tilawahmu, ketaatan danmu kepada orang tua, zikirmu, dan seterusnya." Ketika itu, dia berdoa kepada Allah dengan kata-kata, "Ya Allah, cepatlah bangkitkan kiamat agar aku bisa kembali kepada harta dan keluargaku." Ini adalah gambaran ruh seorang mukmin. Namun, gambaran ruh orang kafir tentu berbeda dengan ruh orang beriman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ruh orang kafir dicabut seperti seseorang yang menusukkan pisau atau celurit ke dalam domba belalang.
Kemudian bulu-bulunya disiram dengan air, dan ketika pisau yang bengkok itu dimasukkan ke dalam bulu yang sangat tebal, bulu-bulunya akan rontok. Ini adalah gambaran yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rasa sakit yang luar biasa ketika ruh orang kafir dicabut. Semua sendi tubuhnya akan terasa sakit. Kemudian, 3 malaikat diutus, 1 malaikat maut dan 2 malaikat azab. Malaikat azab ini terus membentuk ruh yang akan keluar dengan mengatakan, "Keluarlah, keluarlah ke dalam murka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Meskipun ruh enggan keluar, tetapi oleh malaikat maut, ia dipaksa keluar. Akibatnya, dia merasakan sakaratul maut dan menderita rasa sakit yang sangat hebat. Pada akhirnya, para malaikat mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Setelah ruh kembali menyatu dengan jasad, dia sadar. Nabi mengatakan bahwa dia sempat mendengar suara kerumunan orang-orang yang mengantarnya semakin menjauh, hingga dia akhirnya keluar dari area pemakaman. Setelah ruh dipaksa keluar, malaikat azab segera memasangkan kain kafan dari neraka yang sangat busuk. Baunya begitu mengerikan sehingga tidak ada malaikat langit yang berani mendekatinya. Malaikat hanya bisa saling melempar kain kafan tersebut, tidak ada yang berani menyentuhnya. Akibatnya, dia tidak dapat naik ke langit, bahkan pintu langit pertama pun tidak dibukakan oleh malaikat. Hal ini sesuai dengan isyarat Al-Quran yang menyatakan bahwa pintu langit tidak dibukakan bagi mereka. Bahkan jika dibukakan pun tidak mungkin mereka masuk surga, kecuali jika ada cerita tentang unta yang masuk ke dalam liang jarum. Perhatikan bagaimana ruh orang kafir dan munafik sangat menderita. Ruh itu kemudian dilemparkan dari langit dan dimasukkan kembali ke dalam jasadnya dengan kondisi patah dan kesakitan, seperti jatuh dari ketinggian. Pada saat dia sadar, 2 malaikat Munkar dan Nakir sudah menegurnya. Mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Dia hanya mengatakan, "Aku tidak tahu, aku tidak tahu." Dia hanya mengikuti apa yang dikatakan manusia dan berbuat apa yang dilihatnya manusia lakukan, tanpa pengetahuan yang benar. Akibat jawaban yang salah, dia dipukul setiap kali salah menjawab dengan gada malaikat yang begitu kuat sehingga jika diletakkan di Gunung Uhud, gunung tersebut akan hancur, sesuai dengan perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya tentang Nabi siapa, dia tidak bisa menjawab. Ketika ditanya tentang agamanya, dia juga tidak bisa menjawab. Kemudian datanglah seorang laki-laki buruk, jelek, tuli, bisu, yang hanya membawa palu di tangannya, siap memukulnya sampai hari kiamat tiba. Tiba-tiba ada seruan dari langit yang mengatakan bahwa hamba tersebut telah berdusta. Kemudian pintu keburuan dipersempit dan pintu menuju neraka dibukakan, sehingga hembusan angin neraka masuk ke dalam kuburannya. Inilah mengapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang khalifah, ketika mendengar cerita tentang surga dan neraka, tidak pernah menangis. Tetapi ketika mendengar cerita tentang kuburan, dia langsung menangis. Menurut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kuburan adalah penentu arah seseorang, apakah dia termasuk penghuni neraka atau surga. Inilah sebabnya mengapa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ketika ziarah kubur di akhir hayatnya, menangis dan berkata bahwa dia tidak tahu dari kelompok mana dia berasal, apakah kelompok penghuni neraka atau surga. Apakah saya akan masuk ke dalam neraka atau surga? Saya tidak tahu. Inilah yang menyebabkan dia menangis, dan orang-orang di sekitarnya juga menangis. Saudara-saudaraku yang beriman, inilah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada satu tugas yang mengingatkan kita akan fitnah kubur, yang dapat berakhir dengan siksaan atau kenikmatan kubur. Ziarah kubur adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh manusia saat ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dulu, aku melarang kalian untuk mengunjungi kuburan, tetapi sekarang ziarahlah ke kuburan-kuburan, karena itu akan mengingatkan kalian pada akhirat." Kehidupan di dalam kubur jauh lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usia umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit yang melewati usia 70 tahun, bahkan jika ada yang mencapai 100 tahun, itu jarang. Kebanyakan umat Rasulullah meninggal dunia sebelum usia 70 tahun. Namun, ketika seseorang memasuki kuburan, usianya di dalam kubur akan berlangsung hingga hari kiamat. Bayangkan, sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang, kiamat belum datang. Orang yang meninggal pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berlalu 1444 tahun Hijriah. Itu menunjukkan bahwa kehidupan di kubur jauh lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Oleh karena itu,
Wajar bagi seorang mukmin untuk takut dengan kehidupan di kubur. Wahai saudara-saudara yang memiliki iman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki, para ulama menyatakan apakah seseorang yang mengalami siksaan kubur akan terus-menerus atau terputus. Para ulama mengatakan bahwa siksaan kubur hanya terputus oleh tiupan sang malaikat Israfil. Ketika tanda-tanda kiamat besar muncul, seperti munculnya Dajjal, kemudian Dajjal dibunuh oleh Isa ibn Maryam, dan setelah itu Yajus dan Majus muncul. Yajus dan Majus tidak bisa dikalahkan dan dibunuh kecuali oleh azab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk belalang. Itulah yang membunuh mereka. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah agar bumi dibersihkan dari mereka, karena jumlah mereka sangat banyak, 990 dari mereka dan hanya 1 dari kita. Sehingga setiap ada mayat mereka, ada mayat di sampingnya, dan begitu seterusnya. Seperti bumi ini hanya penuh dengan mayat Yajus dan Majus. Kemudian Allah mengirimkan burung-burung sebesar unta untuk membawa mereka dan menjatuhkannya ke tempat yang tidak diketahui. Setelah itu, Isa hidup beberapa tahun lagi. Itulah kehidupan yang paling indah, karena bumi menjadi penuh dengan berkah. Bahkan jika seseorang menanam di tanah yang tandus, tanaman tersebut akan tumbuh subur. Setelah Isa ibn Maryam meninggal, manusia mulai menjauh dari agamanya. Setelah mereka menjauh dari agama, Al-Quran diangkat sehingga tidak ada satu tulisan pun di dunia ini. Hingga akhirnya, seseorang yang membacanya akan menemukan bahwa Al-Quran telah hilang dari ingatannya. Orang-orang berusaha mengingatnya, tetapi lupa dengan apa yang mereka hafal. Pada saat itu, manusia terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kaum mukmin dan kaum kafir. Ketika mereka tidur di malam hari dan bangun di pagi hari, matahari tidak muncul. Mereka menunggu sampai waktu zuhur, tetapi matahari masih belum muncul. Mereka menunggu sampai asyar, namun matahari tetap tidak muncul. Seharusnya matahari terbenam, namun tiba-tiba matahari muncul dari arah barat. Kejadian matahari terbit dari arah barat hanya terjadi sekali, hanya 1 hari. 2 hari setelah itu, binatang keluar dari perut bumi dan berbicara. Tugasnya adalah membedakan antara mukmin dan kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirim angin yang sangat dingin yang membunuh orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang fasik dan munafik dibiarkan hidup. Hal ini menyebabkan orang tidak malu melakukan maksiat di tengah jalan. Allah kemudian mengirimkan api dari Aden, Yaman. Api ini tidak membakar manusia, tetapi menghancurkan negeri-negeri di wilayah Syam. Disinilah Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di atas manusia yang paling buruk. Pada saat itulah, Allah memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala pertama. Dengan demikian, siksaan kubur terputus. Karena saat itu, semua makhluk hidup dan mati, baik yang ada di atas bumi maupun yang ada di bawahnya, termasuk jin dan malaikat, semuanya hancur. Hanya makhluk yang Allah kehendaki yang tetap ada. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa setelah sangkakala ditiup, bumi akan mengalami kehancuran selama 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Allah akan membanjiri daratan dengan lautan, menjatuhkan bintang-bintang, dan menghancurkan gunung-gunung sehingga menjadi seperti serat kapas yang diterbangkan angin. Itulah yang disebut dengan kehancuran alam atau hari kiamat. Setelah itu, bumi tidak lagi berbentuk bulat, tetapi terhampar. Allah menggantikan bumi yang kita tempati dengan bumi yang baru, yang disebut padang mahsyar. Kemudian, Allah memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala kebangkitan yang kedua. Maka dari situlah manusia keluar dari dalam bumi. Allah menghilangkan beban-beban beratnya. Pada saat itu, orang-orang yang beriman keluar dari kuburan dan berkumpul bersama keluarga mereka. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan yang benar, kami akan menyatukan mereka dengan nabinya yang mereka ikuti. Orang-orang yang beriman, beserta keluarga mereka, pasangan suami istri, ayah, anak-anak dan cucu-cucunya, saat dibangkitkan dari kuburan akan berkumpul menjadi satu keluarga. Itu adalah sebuah keadaan yang penuh ketenangan. Namun, orang-orang di luar orang beriman keluar dari perut bumi seperti 2 jenis binatang. Pertama, mereka mirip dengan laron yang terbang. Kita dapat melihat bagaimana laron terbang. Saat mereka terbang di sekitar atau di atas lampu, mereka akan bertabrakan dengan yang lain. Pada hari itu, anak-anak berlari menjauh dari orang tua mereka, suami dari istrinya, orang tua dari anak-anak mereka. Terkadang mereka saling bertabrakan. Yang kedua, mereka seperti belalang. Mereka berlari ke sana kemari, dari barat ke timur, dari timur ke barat, dari selatan ke utara.
Mereka menjadi kacau. Mereka berkata, "Celakalah kami. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami?" Namun, orang-orang yang beriman hanya mengatakan, "Ini adalah janji Allah," dan kata-kata para rasul telah menjadi kenyataan. Kemudian, dari padang mahsyar, ada seseorang yang diperintahkan oleh Allah untuk berteriak, dan kemudian mereka menjadi teratur. Mereka terbang seperti belalang yang teratur dalam kelompoknya. Mereka akan bergerak menuju satu titik di padang mahsyar. Mereka akan tinggal di sana selama 50 tahun. Mereka akan berada dalam keadaan telanjang, tanpa disunat, tanpa menggunakan alas kaki. Matahari akan berjarak 1 mil dari mereka, dan mereka akan berkeringat tanpa henti. Mereka tidak akan makan atau minum. Mereka akan berdiri selama 50 tahun. Akhirnya, orang-orang yang saleh berkumpul dan pergi kepada Nabi Adam untuk meminta syafaat. Namun, Adam memberikan alasan bahwa ia tidak mampu memberikan syafaat. Ia mengarahkan mereka kepada Nabi Nuh, yang merupakan rasul pertama dalam agama Islam. Mereka kemudian pergi kepada Nabi Nuh, tetapi ia juga memberikan alasan bahwa ia tidak mampu memberikan syafaat. Mereka diperintahkan untuk pergi kepada Nabi Ibrahim, karena dia adalah sahabat Allah yang dikasihi. Mereka mendatangi Nabi Ibrahim, tetapi ia juga memberikan alasan bahwa ia tidak mampu memberikan syafaat. Kemudian mereka diarahkan kepada Nabi Musa, yang merupakan pembawa wahyu dan kalimat Allah. Ketika mereka mencari pertolongan dari Nabi Musa, ia mengarahkan mereka kepada Nabi Isa. Nabi Isa memberikan alasan bahwa ia tidak bisa memberikan syafaat, dan jika mereka datang kepada Nabi Muhammad, itu akan lebih baik. Akhirnya, mereka datang kepada Nabi Muhammad, dan beliau hanya mengatakan, "Aku akan mencobanya." Kemudian Nabi Muhammad menghadap Allah, sujud di bawah arasy, hingga akhirnya Allah datang dan berkata, "Angkatlah kepalamu, wahai Muhammad, mintalah, dan permintaanmu akan dikabulkan. Mohonlah syafaatmu, dan syafaatmu akan diterima. Angkatlah kepalamu, dan bicaralah, engkau akan didengar. Mohonlah, engkau akan diberi. Minta syafaat, dan aku akan memberikanmu syafaat." Dari sinilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon 7 syafaat. Salah satunya adalah Allah, selamatkanlah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selamatkanlah mereka meskipun mereka telah terbakar dan menjadi abu di dalam neraka. Tetapi mereka masih bisa keluar dari neraka dengan kalimat tersebut. Semuanya dimulai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia membentuk kelompok-kelompok. Inilah yang disebut iman kepada hari akhir. Karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Dia menyelamatkan kita dari fitnah kubur. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan beberapa amalan. Salah satunya adalah berdoa dalam sholat pada tasyahud akhir sebelum salam. Kita diperintahkan untuk berdoa dan berlindung dari 4 hal. Salah satunya adalah fitnah kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan 2 malaikat. Jawaban tidak hanya berdasarkan hafalan Anda di dunia. Anda akan ditanya tentang siapa Tuhan Anda. Pasti Anda akan menjawab Allah. Siapa Nabi Anda? Pasti Anda akan menjawab Muhammad Nabiku. Apa agama Anda? Pasti Anda akan menjawab Islam. Tetapi jawaban di dalam kubur tidak berdasarkan hafalan. Jawabannya adalah amalan yang membimbing kita. Sholat kita, puasa kita, membaca Quran kita, zakat kita, berbakti kepada orang tua kita. Itulah yang akan menjawab. Hanya orang-orang yang beriman yang memiliki jawaban yang mantap. Tetapi orang munafik, sekalipun mereka hafal dengan baik di dunia, belum tentu mereka mampu mengucapkannya. Sama seperti mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada saat sakaratul maut. Kita lihat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mudah. Tetapi bagi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, kalimat itu sulit diucapkan. Meskipun hanya itu satu kalimat yang bisa diucapkan oleh orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, belum tentu semua orang bisa mengucapkannya. Yang mengucapkan kalimat tersebut bukan hanya hafalan semata, tetapi juga amalan yang dilakukan olehnya. Itulah sebabnya para ulama mengatakan bahwa salah satu tanda khutbah yang baik adalah saat seseorang bisa mengucapkan kalimat itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contohnya. Ketika dia menghadapi sakaratul maut, sungguh, kematian adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan sakit saat meninggal, maka orang lain di luar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti merasakan sakit yang lebih hebat. Namun, perlu diingat bahwa rasa sakit bagi orang yang beriman saat nyawanya dicabut adalah awal dari penghapusan dosa-dosanya.
Sedangkan rasa sakit bagi orang-orang kafir saat nyawanya dicabut adalah awal dari azab yang mereka hadapi sebelum masuk ke dalam kubur, dan sebelum masuk neraka. Wahai saudara-saudara yang beriman, itulah sebabnya kita harus menjadikan dunia ini sebagai senjata. Dan senjata yang paling baik adalah doa. Kita harus menjadikan dunia ini sebagai penjara, karena pada hakikat kita masih berada dalam penjara. Kita tidak boleh meninggalkan sholat. Kita masih harus tetap menjalankan sholat, zakat, puasa, haji, dan berbuat kebaikan. Jadikanlah dunia ini sebagai penjara, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah, bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Kita harus terpenjara dengan ibadah. Namun, bagi orang-orang kafir, dunia ini adalah surga bagi mereka. Bagi mereka, mereka tidak menjalankan sholat, tidak berpuasa, tidak membayar zakat, dan itu adalah surga bagi mereka. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, meskipun sebahagia apapun hidup Anda, sebanyak apapun harta yang Anda miliki, kewajiban sholat tetap tidak boleh ditinggalkan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.